Transportasi laut merupakan nadi kehidupan bagi masyarakat kepulauan di Indonesia. Di Kabupaten Kepulauan Riau atau Gelandang Biaro atau Sitaro, laut bukan sekedar ruang pemisah antar wilayah, melainkan penghubung utama yang menentukan mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks inilah, pelayanan publik pada transportasi laut antara Manado dan Kabupaten Sitaro menjadi isu yang sangat strategis dan mendasar. Sebagai wilayah kepulauan yang tidak memiliki alternatif moda transportasi darat, masyarakat Kepulauan Riau atau Gelandang Biaro sepenuhnya bergantung pada ketersediaan layanan pelayaran yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Jalur Manado-Sitaro berfungsi sebagai pintu utama keluar masuk masyarakat, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun administrasi pemerintahan. Ketika layanan transportasi laut terganggu, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tentunya ikut terhambat. Secara normatif, penyelenggaraan pelayanan publik transportasi laut telah diatur dalam kerangka hukum yang relatif lengkap. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Pelayaran menegaskan bahwa transportasi laut bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan layanan publik strategis yang wajib dijamin oleh negara. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dirancang untuk memastikan konektivitas wilayah kepulauan tetap terjaga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kewenangan yang diberikan dan kapasitas aktual pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur pelabuhan, serta sistem data yang belum terintegrasi memengaruhi kualitas layanan transportasi laut. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian jadwal, frekuensi pelayaran, dan pemerataan akses layanan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. Pelayanan transportasi laut antara Manado dan Sitaro pada praktiknya dijalankan melalui kolaborasi berbagai aktor, di mana pemerintah pusat hadir melalui kapal perintis dan program tol laut sebagai bentuk Public Service Obligation atau PSO, yang menjamin layanan pada rute-rute yang tidak layak secara komersial atau tidak menguntungkan secara bisnis. Pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan pelabuhan dan pengoperasian kapal feri daerah. Sementara, operator swasta melayani mobilitas harian masyarakat dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Kolaborasi ini membentuk ekosistem pelayanan yang saling melengkapi tentunya. Namun, dari sisi sarana dan prasarana, kondisi armada dan pelabuhan di Sitaro relatif memadai dan secara umum memenuhi standar keselamatan dasar. Pelabuhan-pelabuhan seperti Ulu Siau, Pehe, Makalehi, Tagulandang, Biaro, dan Buhias menjadi simpul penting dalam mendukung mobilitas penumpang dan distribusi barang. Persepsi masyarakat yang cukup positif terhadap kondisi fisik layanan mencerminkan adanya kepercayaan terhadap aspek teknis penyelenggaraan transportasi laut. Meski demikian, tantangan utama masih terletak pada aspek non-fisik. Frekuensi pelayaran yang terbatas, ketidakpastian jadwal, perbedaan tarif antar jenis kapal, serta minimnya sosialisasi mengenai kebijakan subsidi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lemahnya koordinasi, operasional, dan pengawasan juga berpengaruh pada konsistensi mutu, terutama pada operator non-subsidi. Dalam konteks ini, Public Service Obligation menjadi instrumen kebijakan yang sangat fundamental. PSO tidak hanya menjamin keberlanjutan layanan transportasi laut, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi hak dasar masyarakat kepulauan atas mobilitas dan akses barang kebutuhan pokok. Tanpa PSO, wilayah seperti Sitaro berpotensi mengalami keterisolasian, peningkatan harga barang, dan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik transportasi laut antara Manado ke Kabupaten Kepulauan Riau atau Gelandang Biaro memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, koordinasi antar tingkat pemerintah yang lebih efektif, perencanaan layanan berbasis data, serta keberlanjutan skema PSO yang tepat sasaran. Dengan upaya tersebut, transportasi laut diharapkan tidak hanya menjadi sarana penghubung antar pulau-pulau, tetapi benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik yang mendukung
kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat kepulauan.